Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mata kuliah Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Ibu Rusnawati SEMM. Materi yang akan kami bawakan adalah pasar bebas dan kebijakan pemerintah dengan anggota kelompok Andi Ayub Zulfikar, Saiful Akmar, dan Muhammad Salim Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Salim Maulana sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian dari pasar bebas. Pasar bebas dilansir dari Britannica Encyclopedia adalah sistem pertukaran ekonomi yang pajak, kendali mutu, kuota, tarif, serta bentuk lain intervensi ekonomi terpusat oleh pemerintah bersifat minimal bahkan tidak ada, sehingga dapat disimpulkan bahwa pasar bebas merupakan perdagangan yang tidak diatur oleh otoritas yang memaksa seperti pemerintah. Dalam pasar bebas, pajak serta bea cukai barang yang masuk atau keluar dari suatu negara biasanya akan dihapuskan. Adapun ciri-ciri dari pasar bebas adalah 1. Sumber dan alat produksi bebas dimiliki dan diatur oleh semua pihak. Pihak itu bisa saja komunitas, perusahaan, ataupun individu. Kedua, adanya pembagian kelas dalam perekonomian masyarakat seperti kelas pekerja dan pemilik modal. Ketiga, terdapat persaingan antar pemilik bisnis dalam mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Dan yang terakhir, terbatasnya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan. Adapun tujuan dari pasar bebas yaitu meningkatkan pendapatan negara. Perdagangan yang terjadi bukan hanya di dalam negeri seperti kegiatan ekspor tentu akan memberikan peluang lebih besar bagi suatu negara untuk memperluas pasarnya. Kedua, meningkatkan perekonomian negara. Perdagangan bebas menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kegiatan produksi barang dalam negeri dan memperkenalkan serta menjualnya di pasar internasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga, memperluas pasar. Bukan hanya memperluas informasi tentang produk dalam negeri, namun pasar bebas dan perdagangan bebas yang terbuka keberagaman negara juga dapat meningkatkan jumlah konsumen dari produk tersebut. Bahkan suatu produk ada yang mungkin lebih laku di negara lain dibandingkan di dalam negara itu sendiri. Yang keempat, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Keberadaan pasar bebas memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan suatu produk yang mungkin tidak bisa didapat dalam negeri dengan melalui kegiatan impor. Yang kelima, memperluas barang transfer of teknologi. Pasar bebas dapat menyembuhkan terjadinya transfer of teknologi melalui pasar bebas. Negara berkembang dapat ikut merasakan serta memanfaatkan teknologi dari negara maju yang pasti sudah lebih canggih. Manfaat pasar bebas. Yang pertama, dapat memberikan informasi yang lebih tepat tentang harga. Yang kedua, dapat memotivasi para pemilik bisnis agar dapat mengembangkan suatu usaha mereka lebih besar. Yang ketiga, dapat memberikan dorongan untuk pemilik bisnis agar dapat memperoleh keahlian yang modern atau memperbaharui keahliannya. Yang keempat, pasar bebas bisa membuat penggunaan konsumsi barang dan faktor produksi menjadi lebih efisien. Yang kelima, memberikan kebebasan penuh pada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kelebihan dan kekurangan pasar bebas. Yang pertama, kelebihan. Semua orang bebas untuk memiliki kekayaan serta sumber daya produksi. Masyarakat bisa mengembangkan kreativitas dan inovasi. Persaingan antar produsen menciptakan motivasi tinggi untuk menciptakan produk yang berkualitas. Kegiatan yang dijalani berdasarkan prinsip ekonomi sehingga efisien dan efektif. Kekurangan pasar bebas. Terjadi eksploitasi terhadap masyarakat berekonomi lemah yang dilakukan oleh para penguasa yang memiliki ekonomi kuat. Terjadinya monopoli yang bisa berujung pada kerugian terhadap masyarakat. Kesenjangan ekonomi yang signifikan antar golongan ekonomi yang kuat dan lemah. Perekonomian cenderung tidak stabil sehingga menimbulkan masalah dan pasar. Contoh pasar bebas.
Yang pertama yaitu NAFTA atau North American Free Trade Area adalah sebuah sistem perdagangan bebas di Amerika Utara yang didirikan pada tahun 1994 dan mencakup Amerika Serikat, Meksiko, serta Kanada. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh organisasi ialah pengurusan visa dan paspor, mengatur kegiatan niaga, dan melakukan komunikasi seputar kegiatan kebudayaan. Yang kedua yaitu APEC atau Asia Pacific Economic, merupakan sebuah kerjasama ekonomi antar 21 negara di wilayah Pasifik yang bertujuan untuk membangun hubungan erat antar negara sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta untuk mendorong perluasan perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik. Yang ketiga yaitu EU atau European Union atau Uni Eropa adalah perjanjian pasar bebas yang terjalin di antara 28 negara di bawah kawasan Eropa. EU ini bertujuan untuk memudahkan keluar masuknya beberapa dari tiap anggota negara guna meningkatkan perekonomian negara tersebut. Yang keempat yaitu MEA, masyarakat untuk memudahkan keluar masuknya beberapa dari tiap anggota negara guna meningkatkan perekonomian negara tersebut. Yang keempat yaitu MEA, masyarakat ekonomi Asia, merupakan pasar bebas yang ada di Asia Tenggara dengan anggota negaranya yang berasal dari ASEAN. Pasar bebas MEA memungkinkan terjadinya proses penjualan barang dan jasa antar anggotanya yang tanpa dikenakan tarif. Yang terakhir itu CAFTA atau China ASEAN Free Trade Area. Sesuai namanya, pasar bebas ini adalah perjanjian perdagangan antar China dengan negara-negara di ASEAN. Organisasi ini mengatur kerjasama antar negara ASEAN. Anggotanya dapat melakukan kegiatan perdagangan bebas tarif bea untuk produk-produk yang masuk dari China maupun ASEAN. Kebijakan pemerintah. Tujuan campur tangan pemerintah. Yang pertama, mengurangi eksternalitas yang merugikan. Yang kedua, menyediakan barang publik yang mencukupi. Yang ketiga, mengawasi kegiatan perusahaan agar tidak tumbuh menjadi perusahaan monopoli yang merugikan perekonomian. Yang keempat, menjamin terhindarnya penindasan dan ketidakseimbangan dalam masyarakat. Yang kelima, memastikan pertumbuhan ekonomi diwujudkan dengan efisien. Peraturan dan undang-undang menciptakan suasana ekonomi dan sosial yang mengarah terciptanya sistem mekanisme pasar yang efisien dan lancar, memastikan agar persaingan dilakukan secara bebas dan menghindari terjadinya monopoli. Secara langsung melakukan kegiatan ekonomi, yang pertama menghasilkan barang publik, yang kedua menghasilkan barang yang juga dapat dihasilkan oleh swasta seperti rumah sakit, angkutan darat dan lain-lain. Kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter yaitu kebijakan pemerintah dalam pengaturan jumlah uang yang beredar, sedangkan kebijakan fiskal yaitu kebijakan pemerintah dalam memungut pajak dan membelanjakannya dalam kegiatan-kegiatannya. Tujuan kebijakan pemerintah. Yang pertama, mengatasi masalah pengangguran, kenaikan harga, dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menjamin faktor produksi digunakan dan dialokasikan pada berbagai kegiatan ekonomi secara efisien. Yang ketiga, mengatasi ketidakmerataan distribusi pendapatan. Fungsi kebijakan moneter, mengendalikan tingkat harga, menggalakkan kegiatan ekonomi, misal di masa pengangguran, memacu pertumbuhan ekonomi. Fungsi kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan fiskal secara umum digunakan untuk menjaga agar perekonomian berjalan stabil dan tumbuh sesuai dengan kondisi yang terjadi pada suatu waktu tertentu. Yang kedua, meningkatkan efisiensi penggunaan faktor produksi. Yang ketiga, memeratakan distribusi pendapatan. Misalnya diterapkan pajak progresif, yaitu tingkat pajak yang semakin tinggi untuk pendapatan yang semakin tinggi.